selesai rokaat pertama, kayak ada orang di belakang kita semua. Dan setelah selesai, semua makmum kecuali Upi dan Mamang itu nengok ke belakang semua. Dan itu nggak ada apa-apa. Gua ngelihat muka jahat si Upi sama Mamang, dia senyum. Belakang si Upi sama Mamang tuh kita bertiga ngelihat satu rombongan pendaki. Itu lagi berdiri, gua nggak tahu pendaki siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal nerusin cerita yang kemarin nih. Jadi sebenarnya itu masih ada kelanjutannya nih. Kelanjutannya kayak gimana? Lu wajib pantengin sampai habis cerita gue yang sekarang nih. Yang pasti itu udah banyak keseruannya lah. Dan itu pun bener-bener gue full dikerjain lah intinya. Nah buat lu juga yang mau ikutan open trip, bisa kunjungi ke Instagram gue. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan gue mau ngingetin juga nih untuk yang sekarang, buat lu yang punya cerita horor, cerita serem, lu bisa DM ke Instagram gue. Atau lu mau jadi narsum di tempat gue, itu silahkan sekarang udah bisa ya. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, sekarang gue bakal ngelanjutin cerita yang kemarin. Jadi kan kemarin tuh sekitar pagi tuh ada saudara gua kan udah pada sampai nih, mereka juga sempat makan-makan dan lain-lain. Nggak mungkin dong lu naik salak jam 6 atau jam 5 tiba-tiba udah nyampe area tenda gua kan. Gua tanya dong sama mereka, lu berdua naik kapan? Dia bilang, gua naik malam, trekking malam. Yakin trekking malam? Iya, trekking malam. Gua trekking tuh dia bilang sekitaran jam 2 atau jam 1-an lah dia bilang. Serius lu gabut banget? Gue bilang, Mangpi, gue bilang gitu kan. Ya mau gimana, ya udahlah sekali-sekali nyobain trek salak malam gitu kan, toh mereka juga udah izin dan lain-lain kan. Ya udah, gue bilang kita mau turun jam berapa nih? Turun enak aja, dia bilang nggak bisa turun, kita ngecamp 1 malam lagi. Gue bilang ya jangan ngecamp lagi, kalau bisa gue turun aja dah, gue udah malas banget di sini. Apalagi kemarin kan gue solo gitu kan, gue bilang gue malas banget di sini. Udah gue pengen turun aja dah, aku turun gitu. Udah 1 malam lagi. Sampai akhirnya gue maksa buat turun gitu kan. Dia bilang, ada duitnya nih kalau 1 malam lagi. Duitnya? Kan heran dong. Maksud gue secara mereka nggak bawa tamu gitu kan. Duit apaan? Ya nanti juga ada yang nyusul ke sini. Siapa? Ntar ada katanya dia. Tamu. Ternyata mereka tuh naik tuh bawa tamu. Jadi ada di bawah tuh udah ada tim lagi yang ngawal gitu, sedangkan mereka tuh dibebani buat bawa logistik air dan lain-lain gitu kan. Wah, gue bilang anjir, pantesan aja tahu gitu mah kenapa kagak bareng sih, gue bilang gitu kan. Cuman dia bilang kalau misalkan bareng ya namanya juga tujuan mereka berdua tuh ya buat ngajarin gua gitu kan, segala sesuatu hal yang memang nanti bakalan dilepas gitu. Dari situ tapi ada duitnya kan, gue bilang ya udah dah nggak apa-apa. Terus ditanya lagi sama si Upi, lu kemarin jadi kan bawa air 6 botol? Dia bilang iya jadi, no. Gue bilang masih ada sisanya 4 botol lebih. Gue bilang oh ya udah bagus dah, aman. Dia bilang lah emang lu gak bawa air? Bawa air mana, lu lihat tas gue isinya air semua. Dia bilang wah anjir, pas gue lihat kan ternyata memang bener-bener airnya tuh banyak banget dia bawa air. Gue bilang berapa orang sih yang naik ke Gunung Salak? Lu lagian mau-mauan aja open trip ke Gunung Salak atau bawa orang ke Salak? Ya nggak apa-apa, orang bayarannya gede. Dia bilang lagian juga kalau lu jangan sampai besok bawa orang ke Salak gitu. Maksudnya dengan lu yang nggak pede mendingan nggak usah lah, karena Salak itu kalau menurut mereka berdua gimana ya, terlalu berat lah tanggung jawabnya gitu kan.
dan memang nggak bisa dipaksakan juga, dan nggak semua orang mungkin ya untuk open trip lain mungkin diperbolehkan, bodo amat gitu. Tapi dia tuh ngasih saran ke gua gitu kan ya, lu jangan dulu deh kalau untuk baru-baru bawa tamu ke Salak gitu, apalagi nggak ada tim yang benar-benar lu bisa percaya, dan benar-benar tim yang memang bisa nanganin hal dalam hal apa ya, misalnya kayak mungkin kecelakaan dan lain-lain gitu kan. Gue bilang iya kagak lah, gue bilang paling gue mau nge-push di Gunung Gede doang, gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya udah di situ mereka ngedirin tenda juga kan, ngedirin tenda, gue nyiapin api lagi, nyari kayu bakar gitu, nyari kayu bakar ranting-ranting karena memang mau bikin perapian kecil lah, dan kita pun sempat ngegali lubang gitu kan. Singkat ceritanya, nah selesai lah, udah selesai gitu kan. Akhirnya gue tadinya mau nyantai, mau tidur siang kan, kayak udahlah gue mau tidur aja gitu kan. Pas gue mau tidur dipanggil sama mamang, lu ngapain lu masuk tenda? Gue tidur capek, tidur sini ngapain, sini belajar dulu, ada ilmu yang harus gue kasihin, dia bilang. Ilmu apaan anjir? Akhirnya dia emang pada saat itu dia bawa tongkat kayak tongkat pramuka, lu tau lah ya, bawa tongkat pramuka. Nih lu belajar, lu pramuka kan katanya lumayan nih nilainya, ya udah coba lu bikin tali temali, bikin modelan tandu gitu kan, kayak bikin modelan tandu kayak gitu. Gue bilang ya udah, gue bikin tuh. Dan memang ya pada saat itu ya gue masih bisa lah, karena memang di sekolah tuh gue ekskul pramuka tuh giat banget gitu kan. Gue bikin tali temali, terus gue diajarin cara ngatasin orang luka, kayak bikin apa sih, misalkan orang kecelakaan nih kakinya patah, cara ngepennya gimana, terus tanaman apa aja yang bisa dijadiin obat buat nahan sakit kalau misalkan ada lebam dan lain-lain gitu kan, dikasih tahu semua. Karena di Gunung Salak menurut gue lumayan cukup komplit lah tanaman kayak gitu kan. Gue dikasih tahu bla bla bla, udah kayak gitu, wah udah nih, udah kan. Dan itu tuh sekitaran kelar itu tuh sekitaran jam 12 atau jam 1-an lah, udah kayak gitu gue disuruh masak kan, udah masak. Ini gue disuruh masak nasi nih, masak nasi ya sekitar 1 literan lah. Udah kita ngeliwet, bikin nasi liwet, masak udah jadi. Udah kita makan bertiga. Di situ tuh pokoknya banyak lah pembelajarannya, karena ya pas naik ke Gunung Salak itu bisa dibilang itu hari terakhir gue dilepas, dalam arti ya udah lu mau ngadain open trip silahkan, lu mau ambilin tamu gue silahkan, nanti kalau ada tamu pun gue bakalan opernya ke lu, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh dari situ udah ngobrol panjang lebar dan lain-lain. Singkat cerita, sekitaran jam 3 apa jam 4 itu gue lagi hemokan nih, karena kan memang Gunung Salak ini kan area campnya tuh ada pohon, banyak pohon lah. Jadi kalau lu mau ngedirin hemok itu ayunan. Ngedirin hemok, mendadak ada beberapa orang datang kan, kucuk. Pas gue tengok, lah baca PA, gue bilang gitu kan. Ya ini mah timnya si Upi gitu kan. Dan gak lama disusul dengan 3 orang yang lain gak gue kenal gitu kan. Oh ini kali tamunya gitu kan. Pas udah kayak gitu, mereka disuruh masuk tenda dan suruh bersih dan lain-lain kan. Di situ masih belum yang gimana, normal aja nih gue bilang kan. Dari situ ya udah gue mau hemokan aja. Akhirnya salah satu temennya si Upi ini nyamperin. Dia bilang, gila lu udah sampai di sini aja kapan naik gitu kan. Dia tuh nggak tahu kalau gue udah naik duluan gitu. Gue bilang gue naik kemarin sendirian di sini. Wah anjir, katanya udah berani solo ya, dia bilang ke Gunung Salak. Boro-boro berani, gue maksain aja, kalau kagak maksain juga gue kagak mau. Gue bilang gimana, dapat apa? Dia bilang di Salak malam-malam. Kagak usah cerita dah, gue males, gue bilang gitu kan. Dari situ ya udah tuh mereka lalu lalang ya, maksudnya udah punya kerjaannya masing-masing gitu kan. Udah punya kerjaannya masing-masing, ya gue mah dihemokan aja nyantai gitu kan, sambil rebahan tiduran. Lagi rebahan, lagi tiduran kayak gitu, mendadak ada satu orang teriaknya tuh gua nggak tahu itu kayak kesurupan atau gimana ya. Jadi kayak teriak kayak hampir kayak kesurupan gitu lah. Gua ngedenger kan, ini orang kenapa ya gitu. Bodo amat dah, udah ada Upi sama Mamang ini kan, gua kagak ada tanggung jawab buat ngelayanin tuh orang gitu. Gue bilang bodo amat dah, gue diem aja di ayunan. Dan itu teriak-teriak terus, berontak terus, sampai akhirnya gue dipanggil kan, sini lu, apaan sih, ganggu orang aja lagi nyantai di ayunan juga, bantuin apa, bantuin tuh. Akhirnya gue disuruh bantuin buat megangin. Nggak tahu itu orang kayak orang apa ya berontak lah, parah banget kan.
berontak parah sampai dibacain, ya pokoknya udah diobatin, dibacain apapun itu nggak sembuh gitu kan. Dari situ bingung, ditanya nih gua nih sama si Mama sama Upi sama yang lain, lu kalau ngeladenin orang kayak gini lu kayak gimana? Dalam hati gue ya, ini orang lagi kesusahan ngapa tiba-tiba jadi bahan percobaan gitu. Karena gue tuh tahu nih otaknya tuh nyuruh kayak sekalian aja udah gitu, sekalian buat belajar kalau lu ketemu orang kayak gini tuh harus kayak gimana. Kagak tahu gue, ya sama lu aja dibacain doa kagak bisa keluar kan nih orang kesurupan, gue bilang gitu. Ya udah lu harus tahu caranya gimana, ini udah dipegangin nih, udah kayak gimana. Gue bingung kan, anjir ini gimana ya. Sampai akhirnya gue inget satu hal, waktu gue di Gunung Gede gitu kan. Gue tahu nih, gue ambil aja tuh ada tali, ya kayak tali webbing gitu kan. Gue ambil aja tali webbing kan, gue iket. Dah kayak gini gue bilang. Gila lu stres. Bahkan si dua temennya ini dia sampai ketawa gara-gara ditaliin gitu kan. Bukan yang serem. Mas itu nggak apa-apa ditaliin, nggak apa-apa udah biarin. Ntar kalau lecet-lecet dikit udah maklumin aja, namanya juga ditaliin pakai tali webbing kan. Suruh siapa gitu dia berontak kayak gitu kan. Dari situ dia masih kayak ulat keket tuh, berontak begitu kan, sambil teriak-teriak. Ini orang apa? Kagak tahu gitu kan, nggak tahu, gue juga nggak paham lah karena ya gue juga nggak punya kemampuan untuk nyembuhin orang kesurupan ya. Kalau syukur-syukur kalau bisa, kalau kagak juga ya udah gue bingung, paling ya jalan satu-satunya gue iket gitu kan. Dari situ akhirnya ditanya lah ke si temennya si Upi ini, dia ngalamin apa aja pas perjalanan atau orangnya ngaco dan ini enggak normal dia bilang. Cuman ada momen dimana dia tuh sempat ngelamun gitu, jadi orang udah jalan dia tiba-tiba ngelamun, tapi pas ditanya dia bilang nggak apa-apa karena kecapean dan lain-lain gitu kan, nggak jujur. Sampai akhirnya dia berontak dan si dua temennya ini kan takut nih, si dua temennya ini tuh takut, bang ini gimana, aman gak ya? Aman, udah nggak apa-apa tenang aja dia bilang kan. Udah tuh dari situ dimasukin ke tenda, walaupun dengan berontak kayak gitu kan, jadi kayak ya udahlah biarin aja, udah kak makan biarin aja yang di dalam, tadi juga kecapean dia berhenti sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah tuh yang dua tuh disuruh makan, kita ngobrol dan nggak lama satu temennya si Upi ini bilang, bang lu mau kemana? Mendadak ikatannya tuh lepas sendiri, kayak mau kabur gitu kan. Padahal itu tuh jadi sama si temennya si Upi itu digabruk gitu kan, kayak ditarik sampai bajunya ada sobek dikit gitu kan, agak sobek dikit, trak gitu bunyi. Pas si orangnya itu tuh bilang, bang lu ngapa sih bang? Hah? Jadi kayak pelengah-pelengah dong. Ternyata si orang yang kesurupan ini udah sadar, tapi heran juga ditanya kan, lu udah sadar? Udah. Yakin lu udah sadar? Iya udah sadar. Itu temen lu namanya siapa? Disebutin lu nama teman-temannya tuh A, B, C gitu kan disebutin. Pas udah disebutin kayak gitu, lu ngelepas talinya gimana? Gua nggak ditaliin kok, nggak ada tali. Emang sih dia bilang tuh ada tali di sebelah, tapi gua nggak ditaliin atau gimana. Ya udah normal kayak tidur, gua baru bangun tidur dia bilang. Gue tuh cuman sempet bengong aja ngedenger omongan karena memang kenyang kan, dan temennya pun bengong terheran-heran gitu. Wah anjir, apa nih gitu kan. Dari situ gue udah mikir, wah udah kagak bener lagi aja nih. Sampai akhirnya dia pun disuruh makan gitu kan, kita pun ngobrol-ngobrol, dan itu kondisi sekitaran jam setengah limaan. Karena kondisinya tenda gue ini agak misah, jadi gue disuruh buat agak merapat lah ke barisan gitu, agak merapat ngelingkarin. Jadi kondisinya tuh kita pada saat itu tiga tenda termasuk tenda gue ya. Jadi kondisi yang si satu tengah atau si tenda tamu ini tuh dia di tengah gitu, kita kiri kanan ngapit si tenda dia. Udah dari kayak gitu akhirnya ya udah tuh ngobrol panjang lebar, dan kita pun nggak ngebahas karena memang udah disuruh sama mamang gue buat udah kita skip aja, nggak usah ngomongin tentang dia. Mungkin kayaknya dia nggak sadar dengan apa yang udah terjadi sama dia. Udah tuh dari situ pun ya mereka tuh foto-foto dan lain-lain lah, ngobrol dengan tim yang lain-lain, dan kadang-kadang ngobrol dengan kita. Si Upi tiba-tiba tidur kan di ayunan gua, tidur, dan mamang pun tiba-tiba melipir ke situ. Si Upi nggak tahu ngobrol apalah mereka, Upi pergi lagi. Dan pas lagi di ayunan itu ada mamang gua, dia manggil ke gua, sini lu. Apaan sih, gue bilang, ribet banget. Ya udah sini aja ngobrol sama gua, dia bilang. Ya udah tuh gue nyamperin kan, gue main ayunan tuh berdua sama dia. Apaan sih? Ya nggak apa-apa, ya udah nyantai aja nyebat di sini sambil ngopi dia bilang kan. Udah gue nyebat tuh berdua.
Gue tanya kan, iseng-iseng, tuh orang apa dah tadi? Nggak tahu, mungkin lagi banyak beban pikiran, lagi banyak utang, makanya kesambet, dia bilang gitu. Wah, gue bilang aneh-aneh aja, Mang, kata gue mau satu malam tuh pengen aman-aman aja di Gunung Salak gitu kan. Jangan yang aneh-aneh. Iya kagak tahu lah, dia yang aneh-aneh bukan gue. Ya iya sih, terus gimana? Gue bilang kan, ya udah lihat aja nanti malam kita ngeronda aja. Ya elah, gue bilang ngeronda, udah kayak orang bener. Ya udah kita ngeronda aja, dia bilang. Di situ gue main ayunan. Dan salah satu kita sebut aja si orang ini tuh namanya Dede gitu ya. Si Dede ini teriak nih, salah satu tamu juga Dede ini teriak. Bang, itu apaan ya? Gede banget dah. Gue berdua tuh cuma nengok doang kan. Jadi nengoknya tuh kayak nyari di mana nih gitu. Jadi nggak yang nyamperin. Mana nggak ada gitu kan. Terus ada satu temennya si Upi ini bilang, di mana bang lu ngeliatin gede? Itu di atas. Temennya Upi bilang, tangan sini kagak ada apa-apaan bang. Enggak, itu lagi ngeliatin kok bang. Nah pas lagi kayak gitu mendadak si Upi, jadi orang ini ngeliatkan ke atas gitu. Si Upi itu lewat aja depan muka dia tuh, set kayak dilewatin gitu. Ngelewat biasa. Mana pas udah kalangan sama Upi kan tiba-tiba, lah kok kagak ada lagi. Tadi ada di situ kok, ada di situ. Udah bang, gak usah diliatin, makanya gak usah celingak-celinguk. Bentar lagi maghrib, kalau mau ini masuk aja dalam istirahat dan lain-lain. Karena besok kita masih harus muncak gitu kan, perjalanan ke puncak pun cukup lama, sekitaran 2 jam dia bilang. Oh gitu ya, ya udah deh, kita semua masuk ya. Akhirnya mereka bertiga masuk tuh. Dan kondisi pada saat itu pun udah mulai memasuki mau ke maghrib lah, sekitaran 5:30. Akhirnya mereka masuk, gue pun ya nyantai-nyantai kan, masih di situ masih ayunan. Dan gak lama si mamang ini bilang, sholat lu? Iya bang, gue cuman iya doang gitu kan. Gue mau ngambil wudhu dulu, dia bilang gue mau siap-siap sholat dulu. Mereka pada ngambil wudhu, gue masih nangkring aja di ayunan. Gak lama ditimpuk pakai ranting, sholat, dia bilang. Iya, bawel banget. Akhirnya ya gue sholat kan, kita berjamaah. Dan ya tamu yang di dalam juga ikutan berjamaah juga, kita sholat tuh. Lagi enak sholat kayak gitu, gue kedisrek sama salah satu kejadian yang gue bilang kayak aneh sih. Jadi totalan pendakian pas udah rame itu gue, Mamang, Upi, 2 temennya sama 3 orang. Jadi totalan 8 orang. Totalan 8 orang kan. Totalan 8 orang. Jadi pas udah kayak rokaat pertama, setelah selesai rokaat pertama, kayak ada orang di belakang kita semua. Gue gak berani nengok pada saat itu. Langkah kakinya kelihatan jelas, jalannya pun kedengeran. Bahkan pas lagi Allahu Akbar gitu tuh, itu kedengeran. Kita gak berani yang nengok sampai begini, cuman kayak ya bola mata hitam gimana sih, mau ngelirik juga gak bisa yang ngeliat jelas kan. Gue diem aja tuh. Dan setelah selesai sholat kan kita ngucap salam dong. Gue mau nengok nih ke kanan, jadi kayak berat banget, cuman nengok sedikit doang gitu, kayak cuman sedikit doang, terus tiba-tiba begini. Dan setelah selesai, semua makmum kecuali Upi dan Mamang itu nengok ke belakang semua, dan itu nggak ada apa-apa. Gue sama temannya si Upi ambil tengokan, lu ngeliat apaan? Jadi kayak udah tahu lu ngeliat apaan. Udahlah, bodo amat, dia bilang kan. Ya udah. Akhirnya udah setelah selesai sholat kayak gitu, akhirnya kita ngasih makanan lagi nih, kayak gorengan, cemilan dan lain-lain kan. Kita makan gitu kan. Pas lagi makan kayak gitu, si satu orang ini tuh kesurupan lagi. Nggak tahu ini orang kenapa kesurupan lagi. Ngamuk. Dan 2 orang itu kan langsung keluar, bang ini kesurupan lagi. Aduh, ini bingung gimana gitu kan. Dan gak lama pas lagi kesurupan kayak gitu, ya emang gak bisa diapa-apain nih orang gitu. Emang udah solusinya diikat. Akhirnya diikat lagi. Pas udah diikat, ya sekitaran setengah jam itu ya dia sembuh lagi gitu kan. Wah, ini orang ngaco. Ya udah kita nanti pokoknya ronda lah, kita panitia semua berlima. Gue bilang, panitia enak aja ya kan, dulu juga nanti dapat jatah, dia bilang. Ya udah iya, gue bilang. Dari situ udah kayak gitu disuruh masuk lagi. Si 2 orang ini sempat ketakutan, bang gimana ya nanti kalau malam tiba-tiba bla bla bla. Udah insya Allah aman kok gitu kan, nggak usah takut atau mikirin kayak gitu. Ya udah nih, udah kayak gitu
Nah, ya kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi dan mereka pun ada yang keluar gitu. Dan anehnya si satu orang yang kesurupan ini tuh nggak pernah sadar kalau dia udah ngalamin kayak kesurupan kayak gitu. Bener-bener nggak sadar, kayak orang bangun tidur dia bilang tuh. Wah, dari situ gue bingung kan. Dari situ juga kayak feeling gue tuh malam ini bakalan malam yang lumayan kayak malam sebelumnya nih. Dan apalagi sekarang ada ditambah orang kesurupan gitu kan. Udahlah bodo amat. Ya, kita ngopi, kita ngobrol panjang lebar, singkatnya sampailah di jam 9 malam. Jam 9 malam ini ketiga orang ini tuh udah kayak ngantuk kan, udah kayak ngantuk, mereka tidur. Ya udah tuh, gue berlima panitia ngobrol-ngobrol aja. Kita ngobrol panjang lebar gitu kan, bahas apapun. Karena memang ya di gunung tuh paling enak tuh nikmatin masa kayak ngobrol dan lain-lain lah, daripada lu sampai tiba-tiba lu tidur. Ya gue tau lah, untuk beberapa pendaki mungkin karena capek, tapi kalau untuk gua sih, kalau selama cuaca normal, cuaca bagus, lebih enak tuh ngobrol sih. Lebih enak tuh ngobrol, karena kan apalagi sekarang tuh zamannya udah kayak gadget kan, apa-apa lu pasti tunduknya ke gadget dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau ada momen pas naik gunung ya biasanya gue manfaatin buat pakai ngobrol gitu. Singkatnya sekitaran jam 10 atau setengah 11 ada salah satu tamu, dia keluar, "Bang, bisa tolong anterin pipis nggak?" "Oh yaudah ayo." Gue disuruh nih, "Tuh lu anterin." Ya dianterin, karena kita memang ada tenda, ada tenda toilet gitu kan. Akhirnya kita dikasih, "Kak sini aja pipis," gitu kan. Pipis tuh, udah pipis, dia keluar lagi kan. Dia keluar nih, kelihatan keluarnya, keluar set. Gue antar kan masuk ke dalam tenda. Gua ngelihat muka jahat si Upi sama Mamang. Dia senyum. Kedua temennya tuh nggak ada yang tahu. Dia juga nggak tahu gitu. Cuman gue udah tahu nih, kalau manusia ini udah senyum, gue udah tahu banget. Otaknya tuh udah tahu, udah paham banget. Ya udah, gue lanjut ngopi lagi kan, duduk. Dan gak lama ada orang. Padahal gue udah lihat banget kalau di dalam tenda toilet ini tuh gak ada orang. Pas dibuka, seret gitu kan, dibuka lagi. "Lah, Bang, di mana Bang?" Gue langsung nyenterin dong, refleks. "Oh, udah Kak." Jadi kayak refleks aja. "Oh, udah Kak. Iya maaf Kak, takutnya gitu kan, nggak enak atau nggak pede." Nah, ini udah kayak gitu. Lah anjir. Terus yang gue anterin siapa gitu kan? Dan si dua orang temen gue, temen si Upi ini yang satu rombongan gitu, yang timnya. "Lu tadi nganterin siapa?" "Kagak tahu gue juga." Gue sampai penasaran pas dia masuk ke dalam. Kagak ada siapa-siapa. Ternyata memang orang yang di itu tuh belum masuk gitu. Tapi gue udah ngerasa udah bawa orang itu. Mereka tuh udah senyum-senyum aja kan. Ya udahlah, gue bilang biarin aja. Dia mau udah lihat muka-mukanya udah pada senang-senang banget kalau gue dapat kejadian kayak gini kan. Dari situ ya udahlah kita, karena memang nggak sesuatu hal yang ditampakin dengan muka yang serem gitu kan. Udah biarin aja. Akhirnya udah kayak gitu kan, udah dipakai nih. Akhirnya gue harus pindah toilet lagi dong. Lu berdua sama si ini pindahin toilet," dia bilang kan. "Masa iya toilet bekas orang nanti kita pakai lagi tuh, yang penting ntar kubur bla bla bla," gitu kan. Ya udah ya, gue bikin lagi tenda, digeserin gitu kan. Gue bikin gali lubang. Pada saat itu yang gali lubang gue dan temen gue ada di belakang gitu kan. Ada yang nepuk, tak ditepuk bahu gue. Tapi temen gue normal, maksudnya kayak biasa aja, dia ambil ngerokok, nyenterin kiri kanan atas gitu kan. Iseng banget gue bilang gitu kan. Gue sampai ngomong, gue bilang, "Iseng banget hidup lu." Temen gue tuh kayak cuek aja karena dia mungkin nggak ngerasa gitu kan, dan mungkin bukan ngomong ke dia gitu kan. Ya udah, gue ngebikin lubang lagi kan, ditepuk lagi, tek. "Apaan sih?" gue bilang, "nepok-nepok mulu." Dia langsung nengok tuh. "Nepok apaan? Orang gue agak nepok." "Ah, yang bener lu." "Iya." "Lah terus tadi yang nepok siapa?" gitu kan. "Kagak, gue kagak nepok apa-apa," dia bilang. Ya udah, bodo amat, gue nyelesain. Akhirnya 5 menit kemudian itu udah selesai kan, gue bikin lubang. Gue jalan lagi, balik lagi ke yang bikin api unggun itu, balik lagi. Gak lama, gue nggak tahu, lupa nutup sleting apa gimana, tapi kedengeran banget gue sama temen gue itu kayak nutup sleting. Seret gitu kan. Gue nengok ke belakang berdua dong. "Udah yuk, tinggalin aja," gue bilang. Udah kagak bener nih. Akhirnya gue tinggalin. Kelihatan nih muka gue berdua pada pucet kan, kayak panik dikit gitu kan.
Ngapain lu? Kagak, gak apa-apa, biasa aja gue bilang gitu kan. Ya karena kalau gue ketakutan dia pasti makin parah gitu kan, masih makin dicengin gitu. Singkatnya, perapian yang di situ tuh kayak udah mau habis nih kayunya. Gue disuruh nyari, bener-bener malam-malam. Lu cari kayu lagi, ranting-ranting yang kecil. Gue bilang, ya elah, mager banget sih nyari, lu aja apa yang nyari, gue bilang gitu kan. Kan gue udah nyari nih sore-sore. Ya lagian lu nyari dikit banget, udah di pinggir-pinggiran aja, dia bilang nyarinya. Wah, gue mager banget, udah cari sekalian ngetes mental lu. Bukan perkara mental, gue bilang. Gua di sini udah 1 malam, barusan juga udah ada kejadian yang aneh-aneh, gue bilang kan. Udah cari, ya, mau kagak mau kan. Nah, ini gue nyari nih bertiga, gue nyari, ya itu tuh nyari beriringan. Nggak lama dari, bukan jurang sih, jadi kayak bibir kayak jalan itu agak turun gini. Kedengeran bunyi kayak binatang lah, hewan kayak kresek-kresek gitu jalan kan. Disenterin sama kita bertiga. Wah, kenapa apa nih? Kresek-kresek gitu kan. Pas disenterin ternyata cuman musang gitu kan. Ah, binatang gitu. Oh ya udahlah, kita cari lagi sampai akhirnya kita dapat nih, selesai. Dapat kayunya. Itu tuh cuman nyari sekitaran 10 sampai 15 menit. Udah dapat lagi. Gak lama. Jadi jalan kan kita beriringan bertiga nih. Jadi kayak jalan ngadep ke depan. Di belakang si Upi sama Mamang tuh kita bertiga ngelihat satu rombongan pendaki. Itu lagi berdiri. Gua nggak tahu pendaki siapa. Jadi kayak berdiri aja di belakang. Gue bilang, kita bertiga tuh sambil cengak-cengok. Itu apaan ya? Tapi lu tahu kan kalau jaket kupluknya dimasukin tuh kayak nggak terlalu kelihatan jelas, apalagi kupluknya kayak dalam banget. Itu apa ya? Gue pergi gitu sempet heran, pendaki normal gitu kan. Temen gue bilang, nggak mungkin itu pendaki anjir. Tiba-tiba ada pendaki. Coba yuk, dia bilang apa? Nunduk dulu, terus nengok lagi, masih ada. Gue ngambil ngambil tanah kayak batu gitu, gue ambil, gue timpukin tuh ke Mamang sama si Upi. Gue timpuk kan. Lu ngapain lu nimpuk-nimpuk gue? Songong banget lu bocah, dibilang gitu kan kata Mamang. Gue tuh udah ngasih kode di belakang gitu kan. Tiba-tiba digebrak. Apa sih lu ngomong yang jelas apa? Dan itu tiba-tiba kayak gimana ya? Si sosok ini tuh kayak jalan ke bawah. Jadi kayak udah jalan balik lagi turun gitu. Dan kita bertiga tuh ngeliat kayak balik lagi turun. Dan gue tuh cuma melongok doang gitu. Bodoh amat tuh gue diomelin bertiga. Kita sambil jalan pelan juga ngedeketin. Dan pas udah sampai situ, apa sih? Lu ngeliat yang di belakang gue, biarin aja yang di belakang emang ngapa, dia bilang. Lu tahu? Ya tahu, biarin aja, emang kenapa sih orang kagak ngapa-ngapain juga. Orang dia cuma mau ngangetin badan kali, dia bilang. Ada api di sini. Gue bilang kagak paham lagi. Dari situ gue bilang, Mang, gue ngantuk banget dah, gue pengen tidur ya. Gue males banget kejadian yang aneh-aneh. Udah gue tidur. Ya lah, lemah banget, baru jam 12, dia bilang. Ya bukan perkara lemah, gue bilang, gue ngantuk, capek. Besok kan yang summit gue juga kan, gue bilang. Iya, ya udah, son tidur. Gue masuk. Baru mau ngebuka tenda, seret. Gue ngelihat siluet di dalam tenda, nggak tahu sosok apaan, tapi kayak ada orang. Gue tutup lagi. Ngapain lu? Gue nggak tahu itu di dalam apaan ya. Serius lu? Kata bocah berdua ini kan, serius. Lu ngelihat, son lihat. Upi sama Mamang tuh diem aja. Belaga goblok, belaga cuek. Pokoknya bodoh amat gitu. Udah masa bodoh amat sama gue. Mang, gue bilang itu apaan? Usir gue bilang gitu kan. Dia terus saya ngopi ngerokok. Gue ngomong kagak dieruin, kagak didengerin, kagak apa, udah cuek. Dan gak lama dari itu mendadak satu orang kesurupan lagi. Dia sambil buka tenda dan lari kan, kayak mau lari gitu. Dan syukurnya pas itu kan kita mau ngecek nih, gue tuh mau ngecek ke tenda gue gitu kan bertiga. Dan tiba-tiba si orang ini tuh keburu deket sama kita, jadi keburu ketarik gitu kan. Udah dari situ dia teriak-teriak, ngamuk, nggak tahu ngamuk apaan. Dan gak lama Mamang mulai kesel kali ya. Aduh, ini orang ngapa kali ya. 1 liter setengah disiramin dong air. Dah lu, dia bilang gitu kan. Itu nggak sembuh juga. Sampai akhirnya kesel. Coba gimana?
ketok tuh palanya, pakai apa ya, gue pokoknya pakai alat diketok dong gini, tak, aduh, kedengeran suara aduh. Ternyata ya gue juga nggak tahu dia udah sadar atau gimana, itu tuh sadar, jadi langsung kayak sadar, lah kenapa bang ini badan gue basah hujan, tuh gue ngelindur bla bla bla. Kita semua berlima tuh diem, mamang gue, Upi pun pada diem karena bingung nih sama kelakuan si satu orang ini. Ini orang apa ya, susah dijelasin gitu kan. Tapi ya udah bang, lu ganti baju dah, nggak tahu lu kenapa keringetan atau apa, pokoknya nggak tahu, lu masuk ganti baju, lu salin gitu kan, nantinya dingin. Dia masuk lagi, gue di luar berlima itu cuman ketawa doang, ketawa kecil gitu tipis. Gue bilang, mang lu mah lagian anak orang main siram aja. Ya lagian kesel gue dari tadi, dia bocah kagak jelas banget, kesurupan dibacain diapain kagak sembuh gitu kan. Maunya apa kali, heran gue mah. Ya udah sih kata gue, nggak sampai disiram. Nah besok lu kalau ketemu modelan kayak begini, lu siram aja, jangan pernah ragu. Toh juga nyapain lu sendiri kan. Ya iya sih. Ya walaupun itu jangan lu contoh ya, jangan lu contoh lah intinya. Dari situ ya udahlah, akhirnya gue lupa nih mau ngecek tenda gue tuh, jadi lupa. Gue ngobrol lagi dong, ngerokok lagi, nyebat lagi. Akhirnya gue ngerokok dan nyebat lagi gitu kan. Kita bertiga mendadak lupa buat masuk ke tenda, buat ngecek ada sesuatu hal yang aneh. Dan gak lama salah satu temen gue bilang, itu di atas pocong kali ya. Pocong. Ternyata pas diarahin ke gue, itu jaraknya lumayan cukup jauh. Emang ada kayak siluet putih gitu kan. Dan gue pun gak yang terlalu ngeh kan. Apaan tuh ya? Tapi putih. Gak lama gerak. Wah anjir, gue bilang. Udah dah, gue bilang matiin aja headlamp, nggak usah diliatin kayak begitu. Gue malas banget lagi kalau udah nemu kayak begitu. Gue nggak terlalu takut karena gue dengan orang-orang yang memang nggak penakut lah intinya kan. Jadi kayak ya udah biarin aja, kalau ngeliat penampakan biarin aja, kalau lu takut nggak usah diliatin gitu kan. Kalau memang lu berani ya lu mau liatin silakan, lu mau samperin juga silakan gitu kan. Dari situ gue cuma lanjutin kopi, udahlah nggak usah celak-celinguk. Gak lama dari situ banyak suara orang ngerintih. Ada kayak nangis kayak gitu kan. Terus ada orang yang kayak kesakitan, kayak tolong minta tolong kayak gitu. Itu suara-suara banyak. Gue sempet nanya kan, mang ini ngapa jadi berisik banget sih, gue bilang bising. Udah, ini mah suara alam, suara malam gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau kan gue kayak ya udahlah. Dan sampai akhirnya gue baru ingat, lah iya gue kan mau ke tenda ya, gue tidur gue bodo amat tuh. Yang kedua kalinya gue kagak izin, kagak pamitan. Akhirnya gue masuk ke tenda, gue buka pelan-pelan dan itu nggak ada apa-apa. Gue tidur dong, ngerebahin pinggang kan. Walaupun di luar tuh banyak yang bilang lemah lu, cemen lu, bla 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 gitu kan. Gue bilang bodo amat, gue mau udah ngantuk, udah capek, jadi gue udah kagak mau lah nanggepin dulu pada ngoceh. Udah kayak inian aja, kata gue udah kayak orang nungguin orang sakit gitu kan, ngobrol terus kagak kelar ngobrolnya juga, ngalir ngidur apa baik segala diomongin gitu kan. Udah kayak gitu gue mau tidur kan, mendadak ada yang nendang tenda gue, tek gitu. Jadi kepala lu kan di atas gini, di samping nih kayak ditendang. Kata gue kagak usah usil, kagak usah jahil, dah gue mau tidur. Dia kata gue, lu mau apa juga bodo amat dah, gue mau tidur, jangan rese dah, gue bilang gue ngantuk. Dan gak lama pala gue ditendang dong, tak. Wah anjir, kata gue bercandanya kagak lucu nih, gue bilang. Sampai pala gue ditendang dan itu nggak ada suara. Gue buka dong tenda lagi, gue ngeliat 4 orang masih di sono. Dan pas gue ngeliat tenda belakang itu masih kayak ada yang nendang, tak gini. Dari situ gue nggak berani tidur. Jadi kondisi gue udah pakai headlamp, jadi gue udah nyalain. Gue nggak berani nengok ke belakang, gue langsung duduk lagi. Ditanya, ngapel lu kesini lagi? Nggak apa-apa, udah dah gue begadang di sini, tidur di sini dah, gue bilang. Dah nggak apa-apa, gue begadang aja dah. Upi sama mamang cuma ketawa doang. Ya elah penakut amat sih, kemarin Solo berani, sekarang nggak berani. Kalau kemarin gue kagak sampai ditendang pala, gue bilang kan. Kalau sekarang gue sampai ditendang pala gue, lemah banget, lemah, bodo amat, gue bilang. Akhirnya gue ngopi singkatnya sampailah sekitaran jam 3 atau jam 4. Masak, gue bilang. Masak tuh kan, kita masak, dan udah masak kelar, udah mau masuki subuh juga. Akhirnya kita bangunin mereka buat sholat gitu kan. Kamu sholat nggak? Mau sholat. Akhirnya kita jamaah lagi. Dan pas lagi jamaah sholat subuh, di belakang ada yang kelihatan lagi nih kayak siluet ada orang sholat gitu kan.
Gue penasaran dong, gue batalin nih sholat. Gue nengok ke belakang dan memang ada beberapa pendaki, kayak sosok pendaki, bener-bener kayak sosok pendaki itu ngikutin sholat juga. Dari situ gue lemas dong. Dan gue, jadi kondisi berjamaahnya itu gimana ya, satu kan depan imam, itu tuh gue jadi agak maju dikit lah, agak maju dikit, dan itu agak mepet ke anak-anak. Wah, dari situ sholat gue udah kagak khusyuk. Ya sebenarnya di awal pun kagak khusyuk gitu kan. Gue bilang anjir, gue malah nengok lagi. Dan bahkan gue sampai ketinggalan 1 rakaat gitu kan. Pas ketinggalan 1 rakaat dan udah kelar, diomelin gue, langsung ditimpa pakai tanah. Lu ngapa sholat? Bukannya sholat bener, malah celinguk, malah dibatalin, bego gitu kan. Gue diomelin tuh parah kayak bisa. Penasaran gue bilang. Ya lagian suruh siapa lu penasaran, jadi ngeliat kan. Ya iya sih, karena itu yang gue lihat tuh sosoknya nggak terlalu nyeremin. Tapi ya gimana ya, gue ngerasa tuh memang nggak ada pendaki lain, cuman tim kita doang. Tapi kok ada. Dan itu pun sampai ditanya sama teman-teman gue, sama beberapa peserta gitu, sama si tamu ini, bang lu ngeliat apaan bang tadi? Udah nggak usah dibahas. Udah kayak gitu kan, kita udah selesai sholat, kita disuruh makan juga kan. Udah kak, kalau mau sarapan udah, masakan udah siap nih, kalau mau makan makan aja. Kita makan nih, bagiin kan semua, kita makan. Dan pas udah makan nih, kita udah selesai makan, udah beresin. Si tamu juga kak, kalau mau di dalam aja dulu, karena kondisi masih dingin dan masih gelap kan. Nanti kita summit sekitaran jam 6 atau setengah 7 dia bilang, kata Mamang sama si Upi itu. Oh iya. Akhirnya mereka masuk, gue berlima masih kayak orang PA nih, mata merah gitu kan, kurang tidur. Mana mau summit ya, walaupun Gunung Salak vegetasinya tertutup, nggak terlalu kena sinar matahari, tapi kalau kena sekalinya sinar matahari udah pasti dijamin lemes gitu kan. Gue bingung. Gue bikin kopi nih. Set. Gue kira di sebelah gue itu ada temen atau salah satu gitu kan. Dan karena pada saat itu gue nggak ngeh, bener-bener nggak ngeh, ya duduk aja. Dan mamang gue pun kayak lagi beres-beres sesuatu, meriperin bekal dan lain-lain gitu kan. Ya gue mau ngopi kan. Ada satu orang duduk ngebelakangin. Misalkan gue duduk ngadep ke sana. Nah satu orang ini duduk, dia ngadep ke sana. Jadi kayak gue nggak tahu ya. Gue feeling gue itu salah satu temen atau tim kita juga gitu kan. Ngopi. Ini ngopi nih, gue bilang masih banget tuh. Dia diem aja kan. Di situ gue nggak merinding, nggak apa. Dia diem aja. Udah kayak gitu, gue minum kopi lagi. Dan pas gue cek, kopinya udah habis. Dan pas gue tengok ke sebelah, itu nggak ada siapa-siapa. Dan dua-duanya temen gue atau tim gue, panitia, dia datang dari depan, kucluk. Mana kopinya yang tadi lu bikin? Gue tuh cuman, lah, tadi siapa ya gitu. Wah, dari situ sih gue udah nggak tahu lagi kan. Udah pokoknya nggak ada nih, satu malam lagi gue disalak gitu kan. Gue pengen turun. Dari situ gue pun cuman diketawain sama ya bocah-bocah PA ini kan. Udah gue nggak mau cerita, pokoknya ya lu udah tau lah apa yang gue alamin, gue bilang gitu kan. Dari situ ya udah gue ikutan beres-beres dan nyiapin logistik dan lain-lain kan. Singkatnya sekitaran setengah 7 kita summit sampai jam setengah 9 atau jam 9-an itu kita sampai puncak. Terus kita juga nggak lama-lama kita turun lagi, dan sebelum zuhur itu kita udah sampai namanya di area camp lagi. Dan akhirnya nanya kan, gimana nih kita mau turun langsung apa gimana. Cuman karena memang mereka kecapean, terus tiba-tiba memang ada satu yang terkilir gitu kan, kayak agak-agak keselio dikit. Akhirnya kayak ya udah kita jalan pelan-pelan. Itu tuh turun tuh sekitaran jam 1 atau jam 2-an. Turun tuh kita pelan-pelan, tek gitu kan. Sambil ngawal si satu orang ini. Nggak lama dia nggak kuat jalan, kayak sakit banget. Akhirnya karena memang sebelumnya gue udah diajarin, nih coba nih lu terapin yang kemarin gue ajarin. Ya udah tuh gue terapin. Ya walaupun ngebantunya tuh cuma dikit lah, kayak pertolongan pertama doang kan, gue urut-urut dan lain-lain. Tetap dia masih nggak bisa jalan, bingung kan. Lalu gendong, beratnya paling 40 kiloan. Gue udah cuman, kenapa harus gua, kan banyak. Ya udah, takutnya urgent besok kan, kalau nggak ada kita juga lu sendiri kalau lu mau ngadain open trip yang bahkan gue cuma bisa narik nafas. Ya udah deh, iya gue gendong
Pertama gue gendong itu nggak jauh beda kayak carrier gue. Kayak carrier pas gue naik bawa 6 botol ya lumayan berat lah, sekitar 20 kiloan mungkin. Itu tuh kayak normal. Gue jalan kan, karena untuk kondur Gunung Salak sendiri kan memang ada yang turun banget kan, ya pokoknya ada spot-spot yang susah lah. Pas bagian spot susah itu ya udah akhirnya kayak diturunin dulu, ntar dibantu lagi gitu kan. Sampai akhirnya udah pertengahan di sekitaran di pos 3 di pos 2 gue ngegendong lagi kan. Gue ngegendong dengan kondisi ya masih normal sih, karena gue juga bingung itu kondisinya enteng. Gue gendong lagi, mendadak berat banget. Dan kondisinya itu di belakang tuh kan ada Mamang sama Upi kan, karena dia ngawasin juga, ngawal gitu kan. Nah sedangkan temen gue yang 2 ini udah duluan, karena memang udah disuruh ya udah lu duluan aja, nggak usah mikirin belakang insya Allah pasti aman gitu kan. Udah dari kayak gitu, anjir, gue baru jalan 3 langkah itu bener-bener capek banget. Dan dengkul gue sampai tremor, gemetar begini. Itu kayak orang bener-bener capek lah, tremor. Gue bilang, ngapain lu dengkul lu baru segitu aja, udah kecapean, makanya jangan kebanyakan kamar mandi, dia bilang. Gue cuma nengok sambil muka kesel kan, gue bilang anjir lu kalau bukan Mamang gue lu udah gue kata-katain sumpah. Udah lanjut lagi jalan. Dan itu nggak lama gue kayak mau jatuh, dan untungnya keburu ditahan di belakang. Ngapain capek lu? Nggak tahu Mang, tiba-tiba kok gue bilang berat ya. Udah dah, ini lu bawa tas gue. Bawa tuh tas dia. Gue bawa tas dia sama bebannya kayak si orang yang barusan gue bawa. Dan Mamang gue ngegendong dia itu enteng. Ini enakan ini daripada tas dia. Dari situ gue bingung kan, anjir ngapain ini tas sama ya. Itu gue dengkul tremor. Gue dengkul tremor sampai akhirnya Mamang gue jalan jauh nggak tahu kemana. Gue berdua tinggal sama Upi. Gue bilang ini tas berat banget dah. Ini beneran tas berat banget, gue bilang. Ya udah sini nih gue bawa dah, lemah banget. Ya udah gue bawain tas, tapi lu gue tinggal ya. Iya dah nggak apa-apa dah, yang penting gue kagak bawa tas, gue bilang gitu kan. Gue duduk, dia ngedouble, ya udah yuk jalan lagi. Awalnya masih barengan, pas gue baru ngangkat gini, beban gue tuh masih berat, nggak tahu apa berat banget. Gue bilang wah ini sih udah bukan ini, gue celing kagak ada yang nemplok, tapi gue nggak tahu berat banget tuh kayak beda lah intinya. Anjir ngapa ya, gue ngecek kaki gue takut keseleo, takut gimana, enggak, kaki gue masih di batas normal gitu, enggak yang keseleo, enggak yang kepleset terkilir kayak gimana tuh enggak. Singkatnya gue udah sampai pintu rimba, dan itu pun kondisi gue sendirian. Pada saat gue jalan itu gue nggak ditampakin apapun, cuman kondisi gue berat doang. Sampai sebelum pintu rimba tuh gue udah begini aja nih. Gue udah kayak gini capek. Mamang gue datang kan, ngapain lu kecapean? Baru turun segini dong. Gak tahu, gue berat banget. Mamang gue cuma ngusap kepala gue doang. Set. Udah ya buru-buru dia bilang sambil kayak buru-buru sore nih, karena kondisi sampai pintu rimba itu sekitaran 5:30. Bisa dibilang lama lah, itu lama gue. Buru-buru tamu udah pada pulang, lu masih aja di sini. Dan pas gue ngangkat normal, badan gue normal. Nah, ngapa Mang gue? Udah nggak usah banyak ngomong. Akhirnya ya udah tuh kita lanjut pulang lagi ke base camp kan. Banyak yang gue tanyain sebenarnya, tapi mereka nggak ada yang jawab ya. Kalau mereka ya memang kayak gitu, biar lu mikir sendiri apa gitu. Dan mereka pun tidak menjelaskan ABCD kagak. Dan alhamdulillahnya ya udah tuh pendakian pada saat itu udah kelar, dan alhamdulillah juga aman. Dan si peserta yang satu ini, Mamang gue pun bingung, nggak tahu kenapa dia bisa kayak gitu. Mungkin udah kebiasaan atau kayak gimana, nggak paham lah intinya. Dan dari situ pun gue udah bener-bener yang udah diperbolehin kayak lu kalau mau bawa open trip silahkan dan lain-lain. Karena ya gue sih memang enggak yang punya sertifikat gitu kan, nggak punya legalitas untuk sebagai guide gitu, gue nggak punya. Tapi ya untuk secara pengetahuan dan ilmu menurut gue sih alhamdulillah lah, walaupun nggak sebanyak-banyak mungkin mereka yang bersertifikat ilmunya kayak gitu, tapi ya alhamdulillah gue diajarin juga gitu kan. Ya karena memang dari keluarga gue sendiri pun memang kita diajarin namanya cara ngadepin orang kesleo gimana, ngurutnya dan lain-lain. Jadi alhamdulillah lah gue sedikit-sedikit paham, makanya gue pun ya udah lu kalau mau open trip aja, dia bilang insya Allah lu lancar lah selama gunungnya masih yang bisa dibilang lu mau naik gunung gede berapa kali pun kayaknya lu udah bisa gitu kan. Tapi jangan coba gunung-gunung yang lain, dia bilang kan terlalu beresiko lah. Sampai akhirnya
pendakian itu kelar, gue pun belajar udah kelar, dan dari situ pun gue naik gunung udah nggak yang harus sama mereka lagi gitu kan. Menurut mereka gue udah cukup banget. Nah mungkin ceritanya cukup sekian aja kali ya. Pelajaran yang diambil dari ini tuh ya sebenarnya apapun yang baik ya silahkan lo ambil, apapun yang buruk silahkan ya nggak usah lo ambil gitu. Tapi yang pada intinya naik gunung itu jangan yang sembarangan lah. Maksudnya lo harus ada pengetahuan dan lain-lainnya gitu. Jangan yang cuma sebatas naik gunung tiba-tiba ada temen lo diem, mungkin hipo atau mungkin gimana kecapean lemes, tiba-tiba lo nggak respon dia tuh kayak wah ini orang kesurupan. Nggak selamanya orang diem orang itu tuh kesurupan gitu. Ada beberapa orang yang memang kadang-kadang malu buat ngomong kalau gue ini hipo dan lain-lain, tapi harusnya kalau lu orang yang paham gitu, tahu lah gejala-gejala orang hipo itu kayak gimana, orang kesurupan itu kayak gimana. Contoh gampangnya kalau misalkan lu dapet temen lu kesurupan, lu sentil aja kupingnya dulu, sumpah tiba-tiba dia kayak gimana ya, kayak gak jelas lah, lu sentil aja dulu. Kalau dibilang aduh sakit, itu berarti bohong, nggak kesurupan. Tapi lu lebih waspada, ancaman yang pasti itu adalah hipotermia, karena ya di gunung itu udah paling bahaya banget lah. Dan kalau bisa dari gue pribadi, ketika lu mendaki itu jangan pernah susah makan lah. Jujur banyak banget orang bawa cemilan dan lain-lain tapi dia susah makan. Karena kalau menurut gue pribadi nih, mau itu entah cemilan entah apapun, kalau lu doyan makan selama di trek, rentan untuk kena hipo tuh minim banget, karena perut lu akan keisi terus, daya tahan tubuh lu juga akan panas terus gitu kan. Dan ya banyak yang masuk ke dalam tuh ya itu bagus gitu. Jadi jangan yang terlalu lu nggak makan, lu nggak nyemil, pokoknya jangan deh. Pokoknya kalau lu naik gunung itu wajib makan. Nah mungkin ceritanya cukup sekian aja ya. Nextnya lu bisa request dah mau bawain cerita apa ya. Dan gue pun mau ngingetin lagi, sorry banget untuk beberapa atau banyak video yang memang udah hilang gitu, tapi nanti insya Allah akan ada lagi. Gue Samsul undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.